Pada chapter kali ini, cerita manga chapter 265 Jujutsu Kaisen akan menjelaskan apa yang terjadi setelah Yuji mengaktifkan domainnya. Maka dari itu, pada pembahasan kali ini, kita akan membahas manga Jujutsu Kaisen chapter 265 yang berjudul Hari Itu. Sebelum kalian melanjutkan video ini, ada bagusnya jika kalian klik tombol subscribe dan nyalakan notifikasinya agar kalian mendapat info terbaru dari video kami. Di awal chapter setelah pengaktifan domain expansion Yuji, Sukuna yang berada di dalam tubuh Yuji pun diajak pergi berbincang-bincang dengannya di dimensi yang dibuat Yuji, yaitu di daerah kampung halamannya. Dan mereka pun mulai berkeliling daerah tersebut. Saat perjalanannya keluar stasiun, Sukuna pun merasa kalau dirinya pernah mengalami hal ini sebelumnya, yaitu sesuatu fenomena langka yang terhubung dengan penyihir selama puncak pertempuran di masa lalu. Dan Sukuna juga mengira bahwa ini adalah efek samping yang disebabkan oleh energi terkutuk yang terlahir dari manusia. Namun dia juga merasa bahwa itu juga bukan. Lalu saat Sukuna bertanya apakah ini domain Yuji, Yuji pun langsung menyuruhnya untuk diam dan menyuruh Sukuna untuk menghentikan obrolannya. Dan juga Yuji menggunakan kemampuan ini dengan sedikit panik, makanya dirinya tidak mengerti tempat apa ini. Selain itu, di sini Yuji meminta Sukuna untuk menurutinya sebentar saja untuk mengobrol dengan Sukuna. Lalu setelah itu, saat melewati lorong, Yuji mulai menceritakan kisah hidupnya saat masih tinggal di daerah tersebut saat masih kecil. Di sini Yuji terus mengoceh bagaimana masa kecilnya yang lahir di Sendai, sebuah daerah di Jepang, tempat kakeknya bekerja. Yuji bercerita kalau dia kembali ke tempat itu setelah 10 tahun untuk menghadirkan pemakaman teman sang kakek. Lalu setelah itu mereka berdua pun pergi ke sebuah taman sambil Yuji terus mengoceh bagaimana dulu dirinya saat masih kecil main di taman ini. Lalu Yuji memberitahu Sukuna kalau dia menemukan bunga Asago. Namun di sini Sukuna membenarkan penyebutannya bahwa nama bunga itu adalah Ajisai. Lalu ketika berbicara soal bunga, Yuji pun bertanya kepada Sukuna mengapa dia tahu soal jenis bunga. Sukuna mengatakan kalau itu karena ingatan Megumi yang dia baca. Lalu setelah sampai di sebuah sungai kecil, Yuji pun bertanya bahwa karena Sukuna di tubuh Megumi bisa melihat ingatannya, berarti Yuji mengira bahwa Sukuna saat di tubuh dirinya juga tahu ingatan masa lalu Yuji di tempatnya ini. Namun di sini Sukuna membantahnya, alasannya karena tidak berguna melihat ingatan Yuji tersebut. Dan kemudian Yuji pun mengajak Sukuna untuk mengambil udang karang sambil meledeknya. Namun karena kesal, Sukuna pun menurutinya. Sukuna berhasil menangkap seekor udang karang, tapi mereka mulai beradu mulut karena Sukuna telah mendapat udang yang lebih besar darinya. Namun Yuji beralasan kalau udang yang didapatkannya itu langka. Setelah itu, mereka pun kembali berjalan-jalan menuju tempat lain, menelusuri kota di daerah tersebut. Di tengah jalan, Yuji kembali mengoceh lagi, seperti saat dia sedih, saat tempat perbelanjaan favoritnya sejak kecil telah tutup. Dan dia juga mengoceh tentang kota yang terlihat abu-abu, namun ketika menjauh sedikit, mereka akan menemukan banyak tanaman hijau. Tapi walaupun begitu, Sukuna mengatakan kalau dia tidak mengkhawatirkan apapun sejak awal. Dan setelah itu Yuji pun kembali mengajak Sukuna ke daerah sawah dekat kandang kuda serta padang rumput. Dia menjelaskan bagaimana dirinya pernah menangkap serangga di sawah dan memakan es krim yang banyak hingga uangnya habis dan muntah. Dan di sini Sukuna mengejeknya bahwa sepertinya sejak dulu Yuji sudah tidak punya otak. Setelah itu Yuji pun mengajak Sukuna ke tempat panahan dan mengajaknya berduel. Namun saat berduel Sukuna pun memenangkannya. Dan itu karena Sukuna lebih berpengalaman dari Yuji. Setelah itu, Shin pun langsung memperlihatkan salju yang turun dan menampilkan flashback singkat bagaimana kehidupan Yuji di pagi hari saat bersalju dan saat Yuji suka meminum coklat hangat. Lalu pada saat Natal tiba, Yuji juga pernah percaya Santa dan itu karena pernah mendengar suara lonceng di malam hari. Namun padahal itu cuma suara rantai mobil. Dan di sini Sukuna pun mulai marah dengan ocehan Yuji yang tidak jelas arahnya dan bertanya apa tujuan Yuji sebenarnya. Di sini Yuji pun memberhentikan ocehannya. Dia juga sudah memperlihatkan padanya apa yang ingin dirinya perlihatkan kepada Sukuna. Namun Sukuna mengejek semua penjelasan Yuji sebelumnya. Lalu di sini di dekat hutan, Yuji pun menjelaskan kepada Sukuna bahwa sampai saat ini dirinya berpikir jika memahami dan memenuhi perannya adalah tujuan dirinya hidup. Dan ketika dirinya mati untuk memenuhi peran tersebut, Yuji menganggap kalau mungkin dirinya baru bisa mengatakan kalau dia mati dengan cara yang benar. Namun saat ini Yuji mulai merasa ada sedikit berbeda tentang hal itu.
Yuji menjelaskan bahwa peran itu sebenarnya bisa apa saja, seperti mengajak hewan peliharaan jalan-jalan atau mengasuh keluarga. Dan menurut Yuji, tanpa hal itu seseorang mungkin hanya hidup untuk makan, minum, dan buang air. Bahkan jika sakit, hidup seseorang pun tidak akan terhubung siapapun dan tidak akan meninggalkan apapun jika seseorang tidak memiliki peran di kehidupan mereka. Dan bagi dirinya Yuji, nilai hidup seseorang itu terletak pada pecahan ingatan yang mengapung di suatu tempat atau membekas di ingatan orang lain. Bahkan jika hal itu lebih kecil dari ingatan yang membentuk seseorang. Selain itu, sambil memperlihatkan karakter orang terdekat Yuji yang sudah tiada dan juga musuh Yuji, Yuji menjelaskan bahwa semua hal itu bukan tentang masalah bagaimana seseorang mati. Dirinya Yuji hanya tidak bisa memaafkan mereka yang bersikap seolah nilai pada diri seseorang tidak ada, seperti halnya Sukuna. Lalu Yuji dengan tegas berkata kepada Sukuna kalau dia membencinya. Dia juga menjelaskan kalau manusia bukanlah alat, jadi tidak ada peran yang ditentukan sejak awal untuk manusia. Dan menurut Yuji mungkin dirinya salah. Itu sebabnya dirinya hanya ingin memastikan apakah Sukuna mengetahui tentang seseorang selain dirinya sendiri yang tidak Sukuna anggap berharga. Lalu Sukuna menjawab kalau dia tidak merasakan apapun, walaupun dirinya mengerti semua yang bocah Yuji katakan. Dan tetap saja dirinya tidak merasakan perasaan apapun. Dan Sukuna juga berkata hal itu seperti halnya yang Yuji rasakan saat dia melihat betapa sunyinya kotanya tersebut. Dan juga Sukuna tahu kalau Yuji juga sudah menduganya. Dan Sukuna pun kembali bertanya apa yang Yuji inginkan sebenarnya. Yuji pun kemudian berkata kalau dirinya sudah gagal seperti dugaannya. Sukuna pun kembali berkata bahwa kepengecutannya ini sangat mengecewakan dirinya. Lalu Yuji bertanya apakah kemarahannya dan kebenciannya terhadap dirinya hanya sebatas hal itu. Lalu tiba-tiba Sukuna pun menyadari bahwa apakah Yuji saat ini sedang mengasihaninya dan apakah dia sedang menunjukkan simpati pada dirinya. Lalu setelah itu saat Yuji duduk sambil memperlihatkan patung Buddha, Yuji menjawab perkataan Sukuna itu memang benar. Dan Yuji dengan tatapan tajam ke arah Sukuna mengatakan dengan mengancam Sukuna kalau dirinya punya kemampuan untuk membunuhnya, serta mengancam Sukuna untuk melepaskan Megumi dan kembali kepadanya. Dan jika melakukan hal tersebut, maka dirinya Yuji akan mengampuni nyawa Sukuna. Namun sayangnya saat mendengar ancaman bocah tersebut, Sukuna pun langsung merasa sangat kesal dan marah kepada Yuji. Sukuna berkata kalau Yuji telah melakukan kesalahpahaman yang parah, karena sebenarnya dirinya tidak akan puas dengan hanya mencincangnya dan memotongnya. Karena itu dia akan memotong-motong satu persatu manusia yang si bocah Yuji anggap berharga tepat di depan matanya. Dan untuk catatan editor dikatakan penolakan yang membara oleh kemarahan. Dan demikian adalah pembahasan mengenai manga Jujutsu Kaisen chapter 265 yang berjudul Hari Itu. Dan untuk chapter minggu depan 266, manga Jujutsu Kaisen akan mengambil libur karena hari libur di Jepang dan akan kembali lagi pada tanggal 16 sampai 19. Jangan lupa like, share, dan subscribe. Jangan lupa komen di bawah tentang pendapat kalian di video kami kali ini. Sampai jumpa di video kami berikutnya.